Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Wiwi Wahyuni, guru biologi di SMA Negeri 1 Padalarang. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi sistem peredaran darah, yaitu komponen darah pada sistem peredaran darah. Apa itu darah? Darah adalah organ tubuh yang berbentuk cairan, merupakan gabungan dari cairan, sel-sel, dan partikel yang menyerupai sel. Darah mengalir dalam pembuluh darah arteri, kapiler, dan pembuluh darah vena. Darah mengirim oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah lain. Karakter darah. 1. Warna darah tergantung pada kadar oksigen yang diikat oleh sel darah merah atau eritrosit. 2. Volume darah yang beredar dalam tubuh 8% dari berat badan, yaitu sekitar 5 liter untuk orang dewasa. 3. pH darah 7,35 sampai 7,45. 4. Temperatur darah 38 derajat Celcius. 5. Viskositas atau kekentalan lebih kental dari air. 6. Berat jenis darah 1,054 sampai 1,065. Fungsi darah: mengangkut O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Merupakan alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dari sel-sel darah putih. Menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke alat tubuh yang kurang aktif. Komponen darah. Darah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, plasma darah kurang lebih 55% dari volume darah. Yang kedua, sel-sel darah sekitar 45% dari volume darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah mengandung 92% air sebagai media transport dan keseimbangan volume. 7% protein plasma terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin berfungsi mengatur tekanan osmosis darah, globulin berperan pertahanan tubuh, fibrinogen pembekuan darah. Protein-protein tersebut dapat dipisahkan dari plasma disebut dengan serum. 1% campuran kompleks organik, anorganis, dan gas darah. Fungsi plasma darah sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral-mineral terlarut, glukosa, asam amino, karbon dioksida, dan bahan-bahan buangan. Menyebarkan panas dari organ yang lebih panas ke organ yang lebih dingin. Menjaga keseimbangan cairan dalam sel dan cairan di luar sel.
Yang kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari yang pertama adalah sel darah merah atau dikenal dengan eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit memiliki ciri pertama, berbentuk bulat pipi yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav, tidak memiliki inti, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin mengikat oksigen menjadi oksihemoglobin. Hemoglobin mengikat karbon dioksida menjadi karbaminohemoglobin. Jumlah eritrosit pada laki-laki 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Jumlah eritrosit pada wanita 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Fungsi eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan menghantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Umur sel darah merah atau eritrosit kurang lebih 120 hari. Setelah umur 120 hari, eritrosit mengalami perombakan. Perombakan eritrosit akan dirombak menjadi hemin, globin, dan zat besi. Zat besi disimpan di dalam hati. Globin akan digunakan kembali untuk pembentukan sel darah merah, sedangkan hemin akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin dioksidasi di dalam usus, diubah menjadi urobilin atau warna kuning pada feses dan urin. Sel darah putih atau leukosit. Ciri-cirinya, sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, jumlah leukosit normal antara 4.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Dapat bergerak dengan bebas dan berinteraksi serta menangkap partikel atau mikroorganisme asing yang masuk. Fungsi sel darah putih atau leukosit adalah melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Sel darah putih menghasilkan antibodi. Jenis-jenis leukosit. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula, leukosit dibedakan menjadi dua. Pertama, granulosit. Ada 3 macam leukosit yang tergolong granulosit. Yang pertama, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Yang kedua, agranulosit. Yang termasuk agranulosit ada limfosit dan monosit. Eosinofil berperan dalam kekebalan dengan melawan parasit multiseluler dan beberapa infeksi. Mengendalikan mekanisme alergi. Basofil
berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan heparin, yaitu zat pengencer darah yang berperan dalam mencegah pembekuan darah. Heparin akan dilepaskan oleh basofil ketika tubuh mengalami luka atau infeksi. Neutropil berperan untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari berbagai ancaman penyakit. Berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Limfosit. Limfosit terbagi menjadi dua jenis, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berfungsi untuk memproduksi antibodi guna menyerang bakteri, virus, dan racun. Sedangkan limfosit T bekerja dengan menyerang sel tubuh yang sudah tercemar virus atau sel kanker. Monosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Fungsi dari monosit yaitu memfagosit dan mencerna bahan asing beserta jaringan yang sudah mati. Komponen terakhir pada darah yaitu keping-keping darah atau trombosit. Berfungsi dalam hemostatis atau penghentian darah, perbaikan pembuluh darah, dan proses pembekuan darah saat mengalami luka atau cedera. Trombosit dapat ditemukan di dalam darah dan organ limpa. Usia trombosit 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limpa pada saat darah melewati organ tersebut. Jumlah normal trombosit adalah 150.000 sampai 400.000 juta sel per milimeter kubik. Bentuknya tidak beraturan dan tidak berwarna. Demikian tadi pembahasan kita tentang komponen darah. Kita ketemu lagi dengan pembahasan materi biologi kelas 11 yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.